warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Sofiyuna Hidho SAG MHI selaku dosen Fakultas Keislaman. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3. Yang kami hormati Bapak Firman Setiawan MEI selaku pemateri pada malam hari ini. Dan juga yang saya hormati teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama meskipun secara virtual. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sebelum acara ini saya mulai, marilah kita bacakan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Firman Setiawan yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari ini, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Ilmah Nurmayanti selaku moderator kajian pada malam hari ini. Sebelum forum ini saya serahkan kepada Bapak Firman, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Bapak Firman Setiawan MEI, tempat dan tanggal lahir Sumeneb 27 April 1986, jenis kelamin laki-laki, status menikah, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Korok, RT 1 RW 1, Desa Buduran, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan. Nomor HP 082333817432. Email firman_immortal@yahoo.co.id. Pengalaman organisasi. OSIS MTSN Ternate sebagai ketua, OSIS MA Zainal Arifin sebagai koordinator dakwah, BEM Fakultas Syariah sebagai sekretaris jenderal, BEM Fakultas Syariah sebagai Menteri Luar Negeri, BEM IAII sebagai Presiden, pengurus LP2M sebagai Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, IKMAS sebagai Dewan Penasehat, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman UTM sebagai Ketua, Jurusan Ilmu Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura sebagai Sekretaris. Untuk pendidikan formal, yaitu SDN Totosan 2 Batang-Batang Sumeneb, MTSN Ternate Pandian Sumeneb, MA Zainal Arifin Ternate Pandian Sumeneb, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Ibrahimi Sukorejo Situbondo, Program Pasca Sarjana Konsentrasi Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ekonomi Syariah, Program Doktoral S3 UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk pendidikan non-formal, yaitu Madrasah Diniyah Zainal Arifin, Pondok Pesantren Ternate Pandian Sumeneb, Madrasah Takhiliyah Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Untuk pengalaman kerja, yaitu sebagai konsultan education di Syariah Banking Institute Surabaya, sebagai account officer di Bank BPRS Bakti Sumekar Sumeneb, sebagai dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Baik, itulah CV dari pemateri pada malam hari ini. Dimohon teman-teman memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan,
bisa disimpan terlebih dahulu dan bisa diajukan ketika sesi tanya jawab. Baiklah, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Firman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sepertinya kemarin malam kita baru ketemu ya di forum yang berbeda. Ya, forumnya berbeda tetapi orang-orangnya sama. Saya itu ya lupa ya kalau saya ngisi materi ini. Jadi kalau nggak diingatkan oleh panitia, mungkin saya nggak ngisi karena lupa. Termasuk yang kemarin malam itu juga lupa. Jadi siapa saja yang menghubungi saya untuk menjadi pemateri itu saya lupa. Nah, seandainya saya tahu bahwa saya akan mengisi 2 kali di forumnya mahasiswa baru ini, ya mungkin saya akan menolak salah satunya. Bukan saya tidak mau satu forum dengan mahasiswa baru, cuma saya khawatir maba ini nanti akan bosan ketemu saya. Jadi ini kan ketemu saya tiap malam. Wah ini nanti ada yang bilang, wah ini Pak Firman lagi, Pak Firman lagi. Nah khawatirnya begitu. Nah makanya saya juga ragu-ragu tadi. Nah ini mau lanjut apa enggak? Karena kemarin malam kita baru saja ketemu. Nah tetapi mudah-mudahan yang penting bukan orangnya ya, tetapi adalah materinya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Mumpung ini masih mahasiswa baru, ada banyak waktu untuk mengasah kemampuan, terutama dalam hal menulis makalah. Salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa itu adalah keahlian menulis. Jadi kalau senjatanya orang-orang yang bertempur di medan perang itu adalah pedang, adalah senapan, tetapi senjatanya orang-orang yang berilmu itu adalah pena. Termasuk senjatanya mahasiswa ini adalah pena. Nah dulu sekali mahasiswa itu banyak sekali yang gemar membaca, gemar menulis. Nah akhir-akhir ini mahasiswa itu sudah mulai turun minatnya untuk 2 hal itu. Tidak hanya di UTM tetapi barangkali di mana-mana. Ya karena memang pergeseran saat ini ada pergeseran perilaku ya. Jadi kalau dulu itu nggak ada mainan kecuali buku. Bagi mahasiswa mau main apa lagi? Ya buku aja pegangannya. Nah kalau sekarang kan buku tidak terlalu diminati. Yang lebih diminati sekarang adalah ya pegang smartphone. Nah, sehingga minat membaca itu kadang-kadang menjadi kurang. Nah makanya ada banyak kajian bagaimana caranya menggunakan smartphone itu sebagai salah satu media. Nah termasuk barangkali nanti juga akan saya perkenalkan beberapa hal untuk mendukung bagaimana tulisan-tulisan kalian itu bisa lumayan bagus. Kawan-kawan sekalian, jadi materi kita malam ini adalah tentang penulisan makalah. Nah, barangkali saya juga tidak akan membahas yang berat-berat, tidak akan membahas yang ribet-ribet, saya akan membahas yang ringan-ringan saja, sekedar tips dan trik bagaimana menulis makalah dengan baik. Barangkali ada beberapa istilah yang sering kita dengar, misalnya ada makalah, ada paper, itu nanti akan saya jelaskan. Tetapi yang perlu dipahami bahwa menulis makalah yang baik, 70% itu adalah teknik penulisan, sementara 30% itu adalah materi.
Apa materi? Itu terkait dengan topik, deskripsi, analisis, dan sebagainya. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah teknik penulisan. Barangkali kakak kalian yang sudah mengikuti perkuliahan saya sudah tahu bahwa inilah yang paling saya tekankan. Kenapa ini yang paling saya tekankan? Karena yang pertama biasanya yang dosen itu lihat, termasuk saya, itu adalah teknik penulisannya. Teknik penulisan itu misalnya bagaimana kerapian menulis makalah. Nah ini penting karena kadang-kadang ada mahasiswa, saya yakin bukan tidak tahu tetapi tidak memperhatikan. Menulis paragraf saja itu tidak bagus, tidak rapi. Kadang-kadang menulis paragraf itu kan paragraf masuk beberapa ketukan. Nah, kadang-kadang masuk di banyak ketukan, kadang-kadang di sedikit ketukan. Artinya masuknya itu kalau kita menggunakan spasi, tapi kita nggak pakai spasi ya, itu nggak bagus. Biasanya pakai, ada pengaturannya nanti. Anggaplah misalnya pakai spasi, ini kalau dibandingkan dengan spasi, diukur dengan spasi, masuknya itu misalnya ada yang 7 spasi, tetapi nanti berubah menjadi ada yang 5 spasi, ada yang 3 spasi, sehingga tidak konsisten. Nah itu salah satunya, ini salah satu yang terkait dengan teknik penulisan. Nah teknik penulisan ini sebenarnya semua orang itu bisa melatihnya. Ya, semua orang bisa mempelajarinya, hanya kadang-kadang mahasiswa itu tidak peduli dengan itu, tidak memperhatikan itu. Nah, oleh karena itu, ini penting untuk selalu diperhatikan karena bicara tentang teknik penulisan, ya namanya teknik itu keterampilan ya. Jadi teknik penulisan itu keterampilan. Nah, kalau bicara keterampilan berarti kita ini butuh membiasakan diri atau butuh banyak latihan. Sama kayak orang main sepak bola. Jadi kalau mau ahli main sepak bola, ya itu harus banyak latihan, harus terbiasa main bola. Nah, tidak bisa menguasai hanya sekedar teorinya saja. Misalnya teorinya, ya kalau ada bola ya pokoknya harus dikejar, larinya harus kenceng, itu kan sekedar teori saja. Cara syutingnya bagaimana, nah itu kan teori. Nah, tetapi yang lebih penting itu adalah latihan. Nah, sama dengan itu, membuat makalah yang baik itu harus banyak latihan, harus membiasakan diri. Nah, jadi tidak cukup hanya sekedar teori. Nah, terkait dengan teknik penulisan, nah inilah yang nanti akan barangkali banyak saya jelaskan. Jadi bagaimana menulis yang baik, format makalah yang baik, nanti ini yang akan saya jelaskan. Jadi kalau saya ngoreksi makalahnya mahasiswa, itu yang pertama kali saya lihat itu adalah teknik penulisannya. Bagaimana cara memberi nomor halaman, bagaimana cara menulis footnote, bagaimana cara menulis daftar pustaka, bagaimana cara mengutip. Nah, itu yang paling penting. Nah, soal apa topiknya, bagaimana deskripsinya, bagaimana analisisnya, ini yang sering saya sampaikan bahwa itu akan lambat laun akan baik dengan sendirinya. Jadi bagaimana kalian mendeskripsikan masalah, bagaimana kalian menganalisis masalah, itu akan lambat laun akan membaik, akan semakin bagus dengan sendirinya seiring pertambahan semester kalian, seiring seringnya kalian menulis makalah dan mengikuti perkuliahan. Jadi otomatis akan terupgrade. Nah, oleh karena itu soal materi ini ya itu perlu diperhatikan juga, tetapi nomor 2. Yang nomor 1 ini adalah teknik penulisannya. Nah, itu yang paling penting. Nah, saya sering sekali menemukan ada mahasiswa itu yang bahkan sampai semester atas, dia sudah mau menulis skripsi, itu masih bermasalah di teknik penulisannya. Bagaimana cara menulis footnote-nya, bagaimana cara membuat kutipannya, nah itu masih banyak yang salah. Sehingga kadang-kadang saya itu ketika ngoreksi skripsi mahasiswa semester akhir, itu tidak banyak mengoreksi ininya, nggak sempat ngoreksi kontennya, nggak sempat ngoreksi materinya, analisisnya. Kadang-kadang disibukkan dengan teknik penulisan. Nah, oleh karena itu saya berharap
terutama kepada mahasiswa baru, supaya dari semester 1 itu sudah berusaha dibiasakan menulis makalah dengan baik. Nah, kalau kalian terbiasa dari semester 1 itu menulis makalah dengan baik, maka nanti semester-semester berikutnya itu akan secara otomatis akan bagus ya, karena terbiasa dari semester 1. Tetapi kalau kalian tidak terbiasa dari semester 1, maka nanti ketika menyusun skripsi itu akan kesulitan. Dan dosen, ya termasuk saya, itu males sekali ngoreksi skripsi yang skripsinya itu nggak rapi. Nah, jadi soal materi, bagaimana analisis deskripsinya itu ya oke, harus diperhatikan. Tetapi yang paling penting untuk diperhatikan itu adalah teknik penulisan. Nah, ini adalah 3 langkah kita menyusun makalah. Dan ini tidak boleh tidak ya. Tidak boleh tidak, harus dilakukan. Yang pertama adalah membaca, diskusi, kemudian yang ketiga adalah menulis. Nah, dan ini 3 hal ini adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, salah satu kesalahan mahasiswa ketika menulis makalah, kenapa makalahnya nggak bagus? Ya karena mereka nggak mau membaca. Pokoknya bikin makalah, dia mau membaca buku ketika ngetik makalah itu. Jadi dia baca bukunya langsung diketik, baca langsung ketik. Nah, itu adalah salah satu kesalahan yang kemudian membuat makalah itu tidak bagus. Sehingga saya tekankan buat kalian yang mau menulis makalah dengan baik, nah itu harus dimulai dari membaca dulu. Baca dulu bukunya, dipahami isinya, baru kemudian kalau ada teman diskusi, didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, setelah didiskusikan, baru menulis. Atau menulis dulu tidak apa-apa, maksudnya membaca dulu, baru kemudian menulis, yang ketiga didiskusikan. Nah, salah satu bukti bahwa mahasiswa itu kadang-kadang menulis makalah tetapi tidak membaca. Nah, maksudnya tidak dibaca sebelumnya, tidak dipahami sebelumnya. Itu adalah ketika presentasi. Ketika presentasi, mahasiswa itu tidak paham dengan makalahnya sendiri. Nah, itu salah satu kesalahan fatal. Nah, ini sekalian tips buat kalian ya, supaya nilainya bagus. Rata-rata dosen itu akan memberikan nilai yang sangat bagus kepada mahasiswa ketika melihat misalnya makalahnya rapi. Ya, makalahnya rapi. Kemudian yang kedua, ketika dia presentasi itu bukan hanya sekedar membaca. Nah, itu kalau ada mahasiswa yang presentasi itu sekedar membaca makalahnya, nah itu artinya bahwa mahasiswa itu tidak paham dengan makalahnya. Kalau mahasiswa itu nggak paham dengan makalahnya, berarti dia tidak membaca referensinya. Nah, kalau urutan-urutan langkah-langkah ini dilakukan, maka seharusnya mahasiswa itu bisa paham dengan materinya. Jadi dia baca dulu buku referensinya, misalnya punya berapa buku? Ada 5 buku, maka baca dulu 5 buku itu. Apakah harus dibaca semua? Ya ambil saja materi yang mau dibahas. Misalnya membahas tentang mata kuliah perbankan syariah. Materinya apa? Materinya tentang produk-produk perbankan syariah, misalnya produk-produk bank syariah. Maka baca dulu materi itu tentang produk-produk bank syariah. Punya berapa buku? Misalnya punya 5 buku. Ya 5 buku itu dibaca materi yang terkait dengan produk-produk bank syariah. Nah, setelah 5 buku itu dibaca, baru kemudian menulis. Ya. Dan menulis itu jangan sekedar minda-minda tulisan dari yang ada di buku. Nah, ini juga salah satu kesalahan. Jadi harus dibiasakan mahasiswa itu dari semester 1 ini menulis itu jangan menjiplak. Tetapi apa yang ada di buku itu ditulis dalam makalah dengan kalimat yang berbeda. Maknanya sama, tetapi kalimatnya berbeda.
Nah, sekarang untuk mengakses buku itu juga tidak terlalu sulit ya. Ya memang mahasiswa itu ya seharusnya punya buku. Nah, hanya saja mahasiswa ini membeli buku itu kan sulit ya. Sulit bukan karena tidak punya uang, tetapi karena tidak berminat. Kita ini kadang-kadang beli pulsa 50.000, 60.000 untuk paket data atau main game itu nggak berat ya. Tetapi mau beli buku 40.000 itu berat sekali. Nah, kenapa? Ya karena minatnya tidak ada. Nah, itu. Nah, saran saya ya jangan menunggu minat ya. Jadi kalau mau belajar, mau baca buku itu jangan nunggu minat. Jadi kita itu harus bisa memaksa diri sendiri untuk mau melakukan itu. Karena mahasiswa itu bukan saatnya lagi dipaksa oleh dosen. Tetapi mahasiswa harus bisa memaksa dirinya sendiri. Kenapa? Karena mahasiswa itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Jadi mahasiswa itu memang harus punya buku minimal itu 1 buku. Nah, selain mahasiswa membeli buku-buku kuliah, mahasiswa sebenarnya juga boleh memanfaatkan buku-buku yang ada di Google Book. Saya sering menyarankan kepada mahasiswa di kelas saya boleh untuk mencari buku di Google Book. Nah, misalnya ini ya Google Book, ya tinggal cari aja di Google ini buku. Nah, mau mencari buku apa? Misalnya tentang perbankan syariah misalnya. Enter. Nah, itu sudah banyak sekali buku-buku yang membahas tentang perbankan syariah. Jadi sekarang mencari referensi itu tidak sulit ya, sangat gampang. Nah, ini kalian mengakses di HP-nya itu juga bisa. Hanya saja memang buku-buku ini ada yang bisa dibuka semua, ada yang bisa dibuka sebagian, ada yang tidak bisa dibuka sama sekali. Ya kecuali yang berbayar. Nah, biasanya begitu. Jadi ya silakan nanti cari aja yang buku-buku yang bisa dibuka. Jadi mencari buku, mencari referensi sekarang tidak sulit. Atau kalian ini ya saya sarankan kalian itu untuk banyak-banyak membaca jurnal. Jurnal itu nanti lihat aja di sebentar. Nanti lihat saja di Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, ini ya Google scholar.google.co.id atau cari langsung nanti di Google Cendekia. Nah, ini kalian bisa ketik tema apa saja nanti di sini. Misalnya tentang produk bank syariah. Nah, nanti akan banyak keluar. Ini adalah jurnal-jurnal. Termasuk nanti kalian mungkin nanti kalau sudah ya dimulai dari sekarang ya, terus sampai semester 2, semester 3, semester 4 dan seterusnya. Kalau mau menulis makalah atau mau melakukan penelitian nanti, menulis skripsi, nah itu banyak-banyaklah mengakses ini, membaca jurnal. Ya baca-baca di sini. Nah, tetapi kalau mahasiswa itu tidak mau membaca, ya tidak akan bisa menulis makalah. Kecuali makalahnya itu hanya sekedar mindah-mindah dari buku. Jadi apa yang ada di buku yaitu ditulis, disalin, tapi itu nggak akan bagus. Jadi jangan kita itu menganggap bahwa menulis makalah saat ini itu hanya semata-mata tugas dari dosen ya. Jadi jangan semata-mata hanya tugas dari dosen, tetapi niatkan bahwa kita menulis makalah itu adalah untuk belajar. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kita ini bisa menulis, karena nanti bisa jadi beberapa di antara kalian itu akan ikut lomba karya tulis ilmiah misalnya.
banyak mahasiswa ekonomi syariah kita itu kakak-kakak kalian yang berprestasi, yang kemudian memenangkan lomba karya-karya tulis ilmiah. Kemudian yang pasti dilalui oleh mahasiswa, pada akhirnya mahasiswa itu akan menulis skripsi. Ya, kalian pada akhirnya akan menulis skripsi. Dan ini kalau sudah terbiasa membaca, nah itu akan mudah sekali menulis skripsi itu, termasuk menemukan masalah apa yang akan diteliti. Nah, kalau dari sekarang tidak terbiasa membaca, nah itu akan sulit sekali untuk berkembang. Jadi ya dipaksa-paksakanlah satu hari itu ya sehari minimal 15 menit baca. Ya bukan baca WA tetapi baca karya tulis ilmiah. Bisa baca buku, bisa baca artikel-artikel yang kalian buka di Google Cendekia begini. Jadi minimal 15 menit saja, masa nggak mampu? Sehari semalam itu 15 menit membaca materi ini. Kalau misalnya sudah di luar perkuliahan ya, kalau di perkuliahan itu beda lagi, maksudnya belajar di luar perkuliahan. Kalau sudah bisa 15 menit, ya ditingkatkan 20 menit, bisa 20 menit ditingkatkan menjadi 30 menit. Nah biasanya mahasiswa itu kan belajar kalau mau presentasi saja. Nah itu sebisa mungkin jangan ya. Karena mahasiswa itu kalau rajin membaca, kalau rajin diskusi, nah biasanya dia akan aktif di kelas ketika diskusi. Dan itu ya tidak hanya saya, tetapi hampir semua dosen, mahasiswa yang sudah aktif di kelas ketika diskusi, kemudian ketika presentasi dia bisa memahami makalahnya sendiri, nah itu biasanya akan mendapatkan nilai yang bagus dari dosen. Saya tidak tidak menyepelekan ujian tulis ketika UAS atau UTS, saya tidak menyepelekan itu, tetapi kebanyakan dosen itu akan lebih besar nilainya, akan lebih banyak penilaiannya itu ketika diskusi di kelas. Nah, tetapi ini kan jarang dimanfaatkan oleh mahasiswa. Biasanya mahasiswa yang aktif di kelas itu ya itu aja. Nah, sementara yang tidak pernah aktif ketika diskusi ya selama beberapa semester itu ya tidak pernah aktif ketika diskusi, sehingga nilainya sulit untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jadi ini saran saya ya harus banyak membaca. Nah, kemudian ya harus banyak diskusi. Nah, diskusi ini banyak sekali manfaatnya ya. Dulu ketika saya kuliah itu, saya sering sekali menemukan mahasiswa itu duduk di pojok-pojok kampus, di bawah-bawah pohon, membentuk kelompok-kelompok kecil, mereka kemudian diskusi. Ketika sedang tidak ada kuliah atau tidak ada dosen, mereka akan membuat kelompok-kelompok kecil melakukan diskusi-diskusi itu. Tetapi saat ini hal-hal yang semacam itu sudah jarang saya lihat ya di kampus-kampus itu. Ya apalagi saat ini masa pandemi, tidak ada perkuliahan di kampus, ya tambah jarang untuk melakukan diskusi. Tetapi ada media seperti Google Meet ini yang bisa kita manfaatkan. Tetapi sebelum pandemi pun jarang saya melihat ada mahasiswa yang diskusi, membuat kelompok-kelompok kecil, kajian-kajian rutin, itu jarang. Bukan tidak ada, tetapi jarang dibandingkan dengan mahasiswa zaman dulu. Nah, sehingga jangan heran kalau zaman dulu itu lulus S1 itu sudah hebat-hebat. Nah sekarang lulus S3 kadang-kadang belum hebatnya. Jadi lulus S3 sekarang itu kadang-kadang sama kayak lulus S1 zaman dulu. Kenapa ya? Karena memang orientasinya berbeda. Nah oleh karena itu, nah ini harus banyak melakukan ini. Makanya saya sangat apresiasi sekali sama UKMF Smart ini. Mudah-mudahan kajian-kajian semacam ini secara rutin dilakukan oleh UKMF Smart, sehingga nanti tidak hanya untuk mahasiswa-mahasiswa baru, bisa untuk semua mahasiswa prodi ekonomi syariah, prodi hukum bisnis syariah, ya artinya di fakultas keislaman ya, atau mungkin tidak hanya di fakultas keislaman, bisa juga diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain. Tetapi yang paling penting adalah UKMF Smart ini harus bisa betul-betul memompa semangat mahasiswa
menyediakan forum dan media sehingga bisa berdiskusi bersama. Jadi ada tanggung jawab ini untuk teman-teman di UKMF Smart untuk menghidupkan kembali diskusi-diskusi dan kajian-kajian rutin. Dulu ketika saya kuliah itu, teman-teman itu ada kajian rutin itu sampai punya buletin ya. Jadi tiap malam itu melakukan diskusi, kajian, dan hasil dari kajian itu diterbitkan dalam bentuk buletin yang terbit setiap minggu. Saya nggak tahu sekarang itu lembaga pers mahasiswa itu masih aktif atau tidak ya. Tapi kalau dulu itu memang antar fakultas itu saingan sekali lembaga persnya, pers mahasiswa itu. Sehingga mahasiswa itu berlomba-lomba untuk menulis. Nah sekarang itu saya jarang melihat hal-hal yang semacam itu. Nah, kalau kita sudah membaca diskusi baru kemudian menulis. Nah, ini adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa ketika menyusun makalah. Yang pertama adalah minim referensi. Kalau bikin makalah itu ya harus referensinya harus cukup ya. Jadi ya kalau bisa setidak-tidaknya ada 5 referensi lah kalau mau buat makalah itu. Tetapi kalau di kelas saya ada beberapa mahasiswa itu yang referensinya bisa sampai 10, kemudian ada yang sampai 15. Nah itu bagus sekali. Karena memang mencari referensi sekarang itu tidak sulit. Yang sulit itu membaca. Ya karena minat membaca itu sudah mulai berkurang. Jadi yang pertama minim referensi. Kadang-kadang mahasiswa itu mau bikin referensi, bukunya hanya 1. Nah itu kesalahan fatal ya. Jadi jangan bikin makalah hanya mengandalkan 1 buku. Kemudian yang kedua menulis tanpa membaca dan memahami. Jadi menulis makalah itu membaca bukunya itu ya pas ketika mau bikin makalah. Mau bikin makalah baru membaca bukunya. Nah, jadi mau menulis makalah itu sebelumnya ya harus membaca bukunya dulu. Kemudian yang ketiga, ini banyak yang kopas ya, copy paste. Copy paste itu tidak hanya sekedar di laptop atau di komputer kita di copy kemudian di paste, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud menulis sama persis seperti yang ada di buku, itu namanya copy paste. Makanya tekniknya untuk menulis makalah itu, kalian pahami paragrafnya, 1 paragraf yang ada di buku, ya. Kalian baca dulu 1 paragraf yang ada di buku, misalnya ada 5 buku, ya kalian baca di 5 buku itu, baru kemudian ditulis dalam makalah dengan bahasa kalian sendiri. Jadi jangan meniru bahasa yang ada di buku. Nah ini sekalian kalian latihan, dimulai dari sekarang. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang itu sulit sekali untuk menulis karya tulis ilmiah termasuk ketika menulis skripsi nantinya. Banyak orang mahasiswa yang menulis skripsi itu masih copy paste dari buku, copy paste dari artikel-artikel, dari makalah-makalah. Itu adalah kesalahan fatal ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyusun kalimatnya sendiri. Nah makanya dari sekarang kalian itu belajar bagaimana cara menyusun kalimat. Jadi baca dulu paragraf yang ada di buku, baru kemudian ditulis di dalam makalah kalian, paragraf kalian sendiri, kalimat kalian sendiri, dengan bahasa yang berbeda. Maknanya sama, tetapi bahasanya berbeda. Sehingga itu tidak menjadi copy-paste. Ini bukan hanya sekedar persoalan tulisan itu menjadi bagus atau tidak bagus. Nah, tetapi ini nanti biasanya akan dicek plagiasi. Sehingga kalau ada tulisan yang tulisannya itu sama persis dengan yang ada di buku, nah itu tingkat plagiasinya itu akan tinggi. Itu namanya plagiat ya. Atau itu adalah bentuk plagiarisme. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan di dalam dunia akademik. Nah, nanti kalau kalian menulis skripsi itu akan dicek. Ini berapa persen plagiasinya? Biasanya kalau sudah
30%, nah itu akan ditolak. Jadi 30% ke atas itu akan ditolak. Kalau di bawah 30%, nah itu baru akan diterima. Nah, orang-orang yang hanya copy paste atau menulis tulisannya sama persis yang ada dengan di buku, nah itu plagiasinya akan tinggi. Nah, makanya harus belajar dari sekarang bagaimana menulis makalah, tetapi tidak copy paste dari buku. Maknanya, intinya, substansinya sama, tetapi kalimatnya berbeda. Nah, biasanya salah satu yang paling gampang ini ya, salah satunya yang paling gampang itu adalah merubah kalimat antara kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat aktif dan kalimat pasif misalnya. Misalnya begini, Andi, ini contoh sederhananya saja ya. Andi memukul Budi. Nah, itu kan kalimat aktif ya. Maka kalau nanti dibuat dalam bentuk pasif misalnya, ya, Budi dipukul Andi. Kan tinggal begitu saja. Nah, itu dalam contoh yang sederhana. Tetapi bagaimana nanti dalam kalimat-kalimat ilmiah, ya tentu kalimatnya tidak begitu, tetapi intinya ya antara pasif dan aktif tadi itu. Nah, oleh karena itu, ya belajarlah dari sekarang bagaimana menyusun kalimat, tetapi kalimatnya itu tidak sama dengan yang di buku, namun maknanya atau substansinya, intinya itu sama. Kemudian yang kedua, kenapa makalah itu tidak bagus? Karena pakai SKS. Apa SKS itu? Sistem kebut semalam. Nah, itu sebisa mungkin jangan dilakukan. Nah, biasanya mahasiswa itu kalau besok presentasi, malam ini baru dia ngebut bikin makalah. Nah, itu jangan sampai. Jadi kalian kalau misalnya sudah dapat dapat tugas dari dosen, tapi pengumpulannya masih 2 minggu lagi misalnya, atau 3 minggu lagi, nggak apa-apa 3 minggu lagi pengumpulannya, tetapi proses menggarapnya itu sudah dimulai dari sekarang. Nah, jadi kalau kalian dapat tugas itu langsung dikerjakan. Dapat tugas makalah itu langsung dikerjakan. Karena kalau tidak langsung dikerjakan, nah itu biasanya bukan berat di pengerjaannya, tetapi berat di pikirannya. Dipikir aja, ini makalah saya belum selesai, tugas saya belum selesai, banyak sekali tugasnya nih, dosen ini tidak paham mahasiswa, macam-macam ya alasannya. Jadi berat di pikirannya. Nah, tetapi biasanya orang yang berat-berat mikir itu, tugas-tugas yang berat-berat dipikir, ternyata setelah dikerjakan ya nggak berat-berat amat, biasa aja. Sama kayak orang mau ngerjakan skripsi, nah biasanya yang berat itu apanya? Mikirnya. Di awal sebelum mengerjakan skripsi itu, waduh saya ini bisa apa enggak ya, bisa apa enggak ya, gimana caranya, dan begitu seterusnya, itu berat sekali di itunya. Tetapi setelah dikerjakan, begitu dijalani, ternyata enggak berat, biasa aja gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kalian dapat tugas dari dosen, ya langsung dikerjakan, jangan membuat makalah sistem kebut semalam. Oh ya, ini mahasiswa seluruh Fakultas Keislaman bukan? Oke, Bapak. Keislaman, Pak. Oh, iya, berarti ini ada prodi HBS, ada prodi ES ya. Saya kira tadi karena kemarin malam itu saya diundang, tadi malam itu saya diundang Himaesa. Diundang Himaesa untuk ngisi di forumnya Himaesa. Oh, berarti kalau begitu berarti ya barangkali ada sebagian mahasiswa ini yang kemarin malam itu ketemu saya, tetapi mungkin sebagiannya lagi kemarin malam itu nggak ketemu saya. Tadi itu saya mikirnya, wah ini mahasiswa yang sama seperti kemarin malam, makanya saya agak berat. Agak berat itu maksudnya khawatir mahasiswa itu bosan ketemu Pak Firman lagi. Khawatirnya begitu. Ya kalau begitu tidak apa-apa. Yang ketemu saya kemarin malam ya mudah-mudahan tidak bosan ya. Nanti slide ini akan saya kirimkan ke panitia
supaya di-share juga ke kalian, karena di sini ada beberapa hal yang terkait dengan teknik penulisan. Misalnya bagaimana fontnya, kemudian terjemahan bahasa dan seterusnya. Itu sebenarnya ada di dalam ada di dalam buku panduan penulisan karya tulis ilmiah dan skripsi. Karya penulisan penulisan karya tulis ilmiah punyanya Fakultas Keislaman. Itu ada buku panduannya. Ya, ada buku panduannya. Tetapi kalau kalian baca buku panduan itu nampaknya terlalu ya banyak lah, bukan sulit ya, enggak sulit juga, hanya lumayan banyak. Tetapi kalau kalian baca slide saya, ini saya sudah merangkum dari buku panduan miliknya FKIS itu. Sehingga sama saja kalian baca ini kalau hanya untuk menulis makalah itu cukup. Ini ada beberapa tips untuk menulis makalah. Pertama, pahami apa yang disukai dosen. Nah ini ya, jadi kalau kalian nilainya itu mau bagus, nah pahami dosen itu suka apa. Nah, dosen-dosen di Fakultas Keislaman itu ya, itu banyak yang dari UIN atau YIN. Nah, orang-orang UIN, orang-orang YIN itu suka sekali kalau ada makalah itu banyak referensinya. Daftar pustakanya itu banyak. Nah, itu suka sekali. Atau bisa dilihat di footnote-nya. Jadi kalau footnote-nya itu sudah banyak, sudah rame, nah itu dosen itu akan suka. Biasanya seperti yang saya bilang tadi, soal topik, soal materi, ya itu diperhatikan. Tetapi nomor 2, yang pertama itu teknik penulisannya dulu. Ya misalnya banyak nggak footnote-nya ini, referensinya daftar pustakanya itu banyak nggak. Nah kalau saya itu jujur, kalau saya itu menilai makalah, pertama kali yang saya lihat, langsung saya hitung daftar pustakanya berapa. Jadi bukan isinya dulu, tapi yang saya lihat pertama kali daftar pustakanya, saya hitung dulu. Oh daftar pustakanya 10. Nah ini kalau daftar pustakanya 10 sudah dapat nilai minimal 80. Nah itu minimal sudah. Kalau daftar pustaka 10 nilai minimal 80. Nah baru nanti saya lihat isinya, ini rapi nggak? Cara penulisannya, cara nulis paragrafnya, cara menulis halamannya, cara memberikan nomor-nomor di sub pokok bahasannya, cara menulis paragraf, ya hanya sekitar itu. Bagaimana dia menggunakan huruf kapital, huruf kecil, kemudian mana yang harus dicetak miring, mana yang harus dicetak huruf-huruf tegak dan seterusnya. Itu kan teknik penulisan. Bukan soal kontennya, bukan materinya, tetapi baru teknik penulisan. Nah, kalau teknik penulisannya bagus, nah itu biasanya langsung naik dari 80 itu bisa 85 sampai 90. Nah, sisanya itu baru saya cek materinya, tapi biasanya materi ini kan sudah diambil dari buku. Sehingga ya materinya sudah pasti bagus. Ya tinggal nanti kalimat-kalimatnya itu dia kopas atau tidak. Nah itu baru nanti kalau ternyata tidak kopas, dia pakai kalimatnya sendiri, materinya bagus, itu baru naik bisa 95 sampai 100. Jadi yang pertama kali saya hitung ya, yang pertama kali saya lihat itu adalah daftar pustaka. Insya Allah dosen-dosen yang lain itu sama. Jadi yang dilihat itu daftar pustakanya, footnote-nya. Jadi kalian itu harus memahami apa yang disukai oleh dosen. Kalau mau nilainya bagus ya. Dan yang kedua ini, tapi ini tidak terkait dengan makalah. Biasanya dosen itu akan suka kalau mahasiswa itu aktif di kelas. Bisa buktikan kata-kata saya ya. Jadi kalian itu pokoknya begini tipsnya. Sebelum mulai perkuliahan itu baca dulu materinya. Misalnya besok ini materinya apa? Misalnya mata kuliah tentang tafsir ayat ahkam misalnya. Tafsir atau ayat dan hadis ahkam misalnya. Tentang apa? Tentang jual beli misalnya. Nah itu pahami dulu. Ayat-ayat hadis-hadis tentang jual beli. Bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama. Baca di buku. Baca di artikel. Atau kalau hanya kalian mau baca, klik aja search di Google itu.
jual beli dalam Islam, ayat-ayat tentang jual beli misalnya, hadis-hadis tentang jual beli. Baca dulu, setiap mau kuliah begitu, apa materinya dibaca dulu. Nah, nanti ketika kuliah, nah itu biasanya akan ada inspirasi ketika mau diskusi. Nah, bisa buktikan kata-kata saya, mahasiswa yang aktif ketika diskusi, ya mahasiswa yang aktif ketika diskusi itu sudah pasti lulus dan nilainya bagus. Nah, itu kalau misalnya dia sudah aktif ketika diskusi, tugasnya dikerjakan, ya tentu UAS dan UTS-nya harus ikut. Kalau nggak ikut ya nggak lulus. Ya pokoknya ikut UAS, ikut UTS. Nah itu saya jamin nilainya pasti bagus. Nah oleh karena itu ya itu penting ya. Kadang-kadang ada mahasiswa itu yang ketika diskusi ini aktif sekali. Dia rajin sekali, bagus ketika diskusi. Jadi selalu membantu menjawab, selalu memberikan tanggapan-tanggapan, selalu misalnya merespon, ada sanggahan dan seterusnya atas jawaban-jawaban dari teman-temannya. Tapi ketika UTS dan UAS, ternyata nilainya itu anjlok, tidak bagus. Nah ini kadang-kadang saya heran juga. Nah kenapa bisa begitu ya? Tetapi pada kondisi ini, walaupun begitu, ini mahasiswa tetap saja saya kasih nilai bagus. Tetapi ini kasuistik ya, saya tidak tahu apakah dosen yang lain itu sama. Tapi insya Allah ya sama ya. Jadi ada mahasiswa yang nilai UTS dan UAS-nya itu anjlok, tetapi ketika karena nilai diskusinya itu bagus, dia aktif ketika diskusi, maka nilainya tetap bagus. Nah makanya ini yang tips bagi kalian, mumpung masih semester 1, manfaatkan dengan baik. Jadi harus dipahami apa yang disukai oleh dosen ini. Jadi referensinya, footnote-nya, kalau bikin makalah itu bikin yang banyak gitu. Footnote-nya banyak, referensinya banyak, daftar pustakanya. Kemudian ketika diskusi itu aktif. Nah itu insya Allah nilainya bagus. Kemudian yang kedua, jujur dalam menulis. Jujur dalam menulis ini artinya, kalau bukan tulisannya sendiri, jangan diaku tulisannya sendiri. Ini penting ya. Kadang-kadang ada mahasiswa itu ambil tulisannya orang lain. Bisa jadi minta sama kakak tingkatnya, atau bisa jadi cari di Google. Kemudian dia nemu makalah utuh. Jadi langsung dia kopas seluruh makalah secara utuh, kemudian dia ganti penulisnya menjadi dirinya sendiri. Nah itu namanya tidak jujur. Bukan hanya itu, kadang-kadang kita mengutip beberapa paragraf, ya, mengutip beberapa paragraf dengan tulisan yang sama persis, tetapi kita tidak menuliskan di footnote, ini dari tulisannya siapa, ini dari bukunya siapa, ini dari makalahnya siapa. Nah itu juga bentuk ketidakjujuran di dalam membuat makalah. Jadi tidak apa-apa kita itu mengutip. Boleh, bahkan bagus mengutip tulisannya orang lain. Tetapi harus jujur. Jujur itu artinya ya harus disampaikan bahwa ini diambil dari buku ini, dari makalah ini, dari artikel ini, dan seterusnya. Kemudian tuntaskan materi. Jadi kalau bicara tentang misalnya tentang riba, berbicara tentang hukum riba, ya materinya harus tuntas ya. Jadi dimulai dari definisi, kemudian ilat riba, syarat-syarat riba, macam-macam riba, praktek riba saat ini. Jadi tuntas materinya. Jangan hanya kadang-kadang berbicara definisinya, dasar-dasarnya, lalu setelah itu selesai. Nah itu tidak tuntas. Jadi harus dituntaskan materi. Lengkapi referensi. Ini yang saya bilang tadi. Mencari referensi itu tidak sulit. Makanya saya sarankan mahasiswa itu ayo berlomba-lomba nulis makalah, banyak-banyakan referensi. Nah itu bagus ya. Dulu sempat saya angkatan tahun berapa itu, kakak tingkat kalian beberapa tingkat itu, nah mahasiswa itu begitu, berlomba-lomba, pamer-pameran, banyak-banyakan referensi. Nah itu bagus, dan waktu itu mahasiswa itu banyak yang menggunakan buku fisik. Jadi saya masih belum menyarankan untuk menggunakan buku e-book ya, buku seperti Google Book atau yang berbentuk PDF itu.
Nah, sekarang kita mencari buku itu sudah sangat mudah, sehingga mencari 15 referensi, 15 buku itu tidak akan kesulitan. Konsisten ini ya berkaitan dengan teknik penulisan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya paragraf itu masuknya berapa spasi, 5 spasi misalnya, ya seterusnya 5 spasi. Tetapi nanti kalau bikin makalah jangan pakai spasi. Ini banyak mahasiswa yang kadang-kadang tidak paham dengan itu ya. Misalnya begini, saya kasih contoh. Nah, misalnya begini. Supaya makalah kita itu rapi. Maksud saya begini, teknik penulisan, teknik supaya makalah ini rapi, maksudnya bikin paragraf begini kan tidak sulit, ini gampang sekali tetapi tidak diperhatikan oleh mahasiswa. Nah, bagaimana bikin paragraf? Tinggal ini aja paragraf, klik ini, paragraf, kemudian spesial ini ya, spesial first line ini. Oke, nah itu sudah berbentuk paragraf begini. Selanjutnya bagaimana biar semuanya sama, tinggal ini format painter ini. Ya, taruh dulu kursornya di sini, format painter, klik, baru kemudian klik yang di bawahnya. Itu semuanya akan mengikuti formatnya akan sama. Bisa klik 2 kali, ini langsung semuanya kalau diklik ini akan sama dengan yang di atas. Tinggal klik-klik aja semuanya. Kan gampang sekali. Hanya saja ini tidak diperhatikan oleh mahasiswa dan banyak mahasiswa itu yang tidak paham ini. Jadi mahasiswa itu ya harus belajar juga Microsoft Word. Jadi jangan sampai kemudian mahasiswa itu gaptek. Nah, yang tidak benar itu kalau misalnya pakai spasi begini. Nah, dipakai spasi. Ada mahasiswa yang pakai spasi begini. Itu salah ya. Sangat salah, tidak bagus. Jadi pakainya spasi begini. Nah, ini kalau sudah tidak konsisten. Jadi ada yang masuknya banyak, ada yang dikit aja, ada yang sedang-sedang. Nah, ini yang saya bilang harus konsisten. Nah, ini namanya tidak konsisten. Kalau ada tulisan begini, apalagi skripsi, saya tidak akan ngoreksi isinya, langsung saya coret. Nah, kalau tulisannya begini, karena yang saya lihat pertama kali itu adalah formatnya, teknik penulisannya. Nah, jadi dia pakai cara seperti yang tadi itu. Jadi mahasiswa harus dibiasakan menulis rapi dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Itu. Kemudian, nah termasuk ini cara memberikan nomor ini nih, kapan menggunakan huruf kapital, kapan menggunakan angka, kapan menggunakan huruf kecil, itu juga ada aturannya. Dan untuk ini ya supaya sama nanti posisinya, sama kayak yang tadi. Misalnya langsung klik format painter, nanti cari di mana untuk B-nya, ya tinggal klik misalnya ini belum ada B misalnya seperti ini, nanti tinggal diklik aja di pengertian ini, klik format painter, lalu klik ini, nah sudah jadi. Nanti tinggal disesuaikan aja, diklik semua yang di bawah yang mau disesuaikan dengan itu. Nah termasuk ini juga nanti tinggal diklik aja format painter itu. Gitu. Nah jadi harus belajar Microsoft Word. Kemudian berikutnya, biasakan menggunakan transliterasi. Nah, apa transliterasi itu? Transliterasi itu bahasa Arab yang ditulis dengan tulisan Latin. Nah, misalnya gini, Ihya
Ulumuddin atau Ihya Ulumiddin. Nah, tulisannya begini. Nah, ini keliru mestinya. Nah, ini namanya transliterasi. Ihya. Nah, jadi ini jelas Ihya Ulum Ad-Din, tulisannya begitu. Ihya Ulumiddin. Sama kayak nulis Bismillahirrahmanirrahim, itu kan tulisan bahasa Arab sebenarnya ya, tetapi ditulis dengan tulisan Latin. Cara nulisnya gimana? Bismillah al-Rahman al-Rahim. Nah, gini. Nah, orang biasanya kan kalau kayak di buku-buku Yasin itu ya, Bismillah. Nah, tulisnya Bismillah hanya 2. Nah, itu kalau di dalam tulisan karya tulis ilmiah itu salah. Bismillahirrahman. Nah, ditulis 2 gini. Irrahmanirrahim. Nah, I-nya 2. Nah, itu salah, itu keliru. Yang benar seperti ini. Tetapi nanti ini dijadikan fontnya diganti menjadi Times New Arabic. Nah, sehingga tulisannya menjadi seperti ini. Nah, bagaimana menulis ini nanti ya boleh kapan-kapan kita akan belajar lagi, misalnya bagaimana sih cara menulisnya supaya gampang itu. Ini nggak sulit sebenarnya, hanya ada beberapa langkah saja. Cuma kalau kita bahas malam ini khawatirnya waktunya tidak memungkinkan. Kemudian sesuaikan dengan panduan. Seperti yang saya bilang tadi, ada namanya buku panduan penulisan skripsi. Nah, ini ya, nanti kalian baca ini aja. Untuk penulisan makalah itu, ya, fontnya yang dipakai Times New Roman dan Times New Arabic. Nah, ini nanti kalian cari di Google karena pengaturan defaultnya di komputer itu biasanya nggak ada. Kalian cari aja di Google, download, ini ada. Atau kalau kalian tidak bisa mencari di Google, nggak ketemu misalnya, bisa minta ke saya. Nah, nanti bisa saya kirim. Ini tinggal tinggal dimasukkan aja di komputer kita, ada caranya ya. Nanti kalau sudah ketemu fontnya, nah itu font itu tinggal dikopas saja, dikopas, dimasukkan di copy lalu dimasukkan ke sini. Nah ini di C ada Windows, ada font. Nah nanti di kopas ke sini aja, di copy paste ke sini aja fontnya itu. Nanti filenya ini kan file-file font semua. Nanti yang butuh bisa saya kirim atau kalian bisa mencari di di Google. Kemudian terjemahan bahasa Arab. Nah, ini soal teknik. Ini yang saya bilang tadi, ini teknik penulisan ya. Font tulisan Arab itu menggunakan tradisional Arabik, ukurannya 16. Terjemahan bahasa Arab seperti Al-Quran, hadis, maqalah itu ditulis dengan cetak miring atau italik dengan 1 spasi. Cetak miring digunakan untuk menulis judul buku, nama jurnal, dan istilah asing yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Ini semua teknik penulisan. Ini yang paling penting, ini yang harus diperhatikan. Ini yang banyak diabaikan oleh mahasiswa. Soal materi seperti yang saya bilang, ini sering saya ulang-ulang. Materi penting, tapi itu nomor 2 bagi saya ya. Itu nomor 2. Ini yang paling penting. Nah, teknik cara penulisan, cara ngetiknya ini. Bilangan di atas 10 ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat. Tapi kalau di bawah 10 berarti ditulis dengan kalimat biasa, misalnya 2. Nah, itu ditulis dengan huruf saja. Tapi kalau di atas 10 itu ditulis dengan angka. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakang, misalnya meter, gram, kilogram, kilometer, dan seterusnya.
Jarak antar baris adalah 1,5 spasi, kecuali kutipan langsung, catatan kaki dan daftar pustaka itu biasanya menggunakan 1 spasi. Jarak antar baris kutipan langsung adalah 1,5 spasi apabila kurang dari 3 baris. Kalau lebih dari 3 baris atau mencapai 3 baris itu biasanya menggunakan 1 spasi. Nah, ini semua teknik penulisan. Nanti kalian baca saja. Tidak perlu saya jelaskan karena ya apanya yang mau dijelaskan, ini tinggal dibaca. Batas tulisan di di kertasnya itu ya, nah di sini di layout, di page setup-nya, nah itu 4-4-3-3. Jadi intinya 4-4-3-3. 4 atas, kemudian 3 cm dari bawah, 4 cm dari kiri, dan 3 cm dari kanan. Intinya 4-4-3-3 gitu. Alinea baru dimulai pada ketukan ke-8 dari tepi kiri, tapi biasanya dia langsung menggunakan cara seperti yang saya contohkan tadi. Dan seterusnya, silakan nanti dibaca sendiri, karena ini gampang. Rincian sesuatu ditulis berurutan dengan angka dan huruf. A besar ya, huruf besar, kemudian angka, huruf kecil, lalu angka dengan kurung tutup, A dengan kurung tutup. Jadi misalnya begini, syarat-syarat wudhu itu ada 5 misalnya, 2, 1. Nah, menggunakan 1 seperti ini. Nanti setelah 1 itu di bawahnya itu kok ada lagi, nah menggunakan A. Di dalamnya itu ada lagi, menggunakan 1 kurung tutup dan seterusnya. Termasuk penulisan catatan kaki. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi bagaimana cara menulis catatan kaki. Nah, yang banyak saya temui, ada makalah yang ditulis oleh mahasiswa itu dia ngutip tulisannya orang lain, mencontoh tulisannya orang lain, itu diambil dengan catatan kakinya. Jadi catatan kakinya diambil. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi nulis menjiplak tulisannya orang lain, catatan kakinya juga diambil. Nah, kalau saya yang ngoreksi itu pasti ketahuan. Jadi jangan ngambil footnote-nya orang lain. Nah, itu pasti akan ketemu. Barangkali sementara itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Firman atas materi yang sangat-sangat bermanfaat. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Mungkin ada yang masih dibingungkan mengenai penulisan makalah. Saya persilahkan. Ya, ada Mbak Diana Febrianti. Saya persilahkan Mbak Diana. Ya, terima kasih kesempatannya. Gini Bapak, saya kan kemarin ada tugas makalah. Nah, itu saya ngambil kutipan. Jadi kan kalau kutipan kan nama pengarang buku sama halaman dan tahun kan. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung gitu Pak. Tapi saya ngambilnya kutipan tidak langsung. Tapi itu saya ngambil dari jurnal, bukan dari buku gitu. Terus tapi saya tulis di makalah saya, tapi di footnote dan daftar pustaka itu tidak ada sama sekali buku yang saya kutip. Itu gimana Bapak? Maksudnya gimana? Coba diperjelas. Saya agak bingung. Ya, seperti ini Bapak. Kan saya kemarin ada tugas makalah. Nah, saya tuh ngambil referensi dari jurnal. Nah, saya lihat dari jurnal itu di pengertian ada kutipan tidak langsung. Ya, terus saya contoh, saya jiplak, cuman saya ubah sedikit perkataannya gitu Pak. Kata-katanya saya ubah, tapi saya masih mengambil misalnya nama orangnya Ahmad gitu. Tahun 2018 halaman segini. Nah, gitu. Sudah saya taruh, tapi di footnote itu nggak ada. Ahmad itu nggak ada, tapi di daftar pustaka juga nggak ada. Penipuan apa gimana Bapak? Yang tidak ada itu di makalahnya orang itu.
di jurnal yang saya ambil itu ada lengkap, tapi di makalah saya nggak saya ambil. Paham Bapak? Oh, iya. Ya. Apa saya langsung jawab dulu ya biar saya tidak lupa ya. Oke, Bapak. Ya, jadi begini, misalnya ada makalah atau artikel jurnal gitu ya, jurnal di jurnal itu ditulis oleh Hamid misalnya, jurnalnya ditulis oleh Hamid. Nah, jurnalnya Hamid ini atau artikelnya Hamid ini dia menulis ada pengertian, misalnya pengertian fikih misalnya, dia menulis pengertian fikih. Pengertian fikih yang ditulis oleh Hamid di makalahnya itu diambil dari buku yang ditulis oleh Ahmad. Nah, jadi Hamid ini mengutip bukunya Ahmad. Lalu, siapa tadi yang tanya? Diana ya? Iya, Bapak. Nah, Diana menulis makalah yang mengutip artikelnya Hamid. Sementara artikelnya Hamid ini mengutip di bukunya Ahmad. Lalu Diana ini mencantumkan siapa referensinya? Mencantumkan Ahmad atau mencantumkan Hamid? Nah, yang dicantumkan itu adalah yang dibaca oleh Diana. Karena yang dibaca oleh Diana ini adalah makalahnya Hamid, maka yang dicantumkan di makalahnya Diana itu adalah artikelnya Hamid. Nah, cara pengutipannya bagaimana? Nah, ini cara ngutipnya ya. Menurut Ahmad, sebagaimana yang dikutip oleh Hamid, bahwa yang dimaksud fikih adalah begini. Nah, jadi tetap Ahmadnya muncul. Tetapi tidak dimunculkan pun tidak apa-apa. Hanya saja secara etika penulisan itu yang bagus begitu. Jadi menurut Ahmad, sebagaimana yang dikutip oleh Hamid, nanti kalau Diana ini atau kalian semua menulis di jurnal-jurnal yang sudah bereputasi, biasanya begitu. Itu selain sebagai etika penulisan, itu juga untuk memperkaya hazanah, memperkuat referensinya. Jadi menurut Ahmad, sebagaimana yang dikutip oleh Hamid, bahwasanya yang dimaksud fikih adalah begini. Nah, nanti yang dicantumkan di makalahnya Diana, di makalahnya kalian, referensinya itu siapa? Apakah bukunya Ahmad yang dikutip oleh Hamid atau langsung makalahnya Hamid? Ya, makalahnya Hamid. Tidak perlu mencantumkan bukunya Ahmad, begitu. Apakah itu termasuk penipuan? Ya, tidak. Ya, karena memang tekniknya begitu, caranya begitu. Tetapi di makalahnya kita sudah mengatakan bahwa itu pendapatnya Ahmad yang dikutip oleh Hamid. Apa mungkin begitu yang dimaksud oleh Diana Febrianti? Kalau itu yang dimaksudkan, ya caranya seperti itu. Saya kira itu jawaban saya. Iya Bapak, cuman saya itu nggak saya tulis di footnote sama di daftar isi di daftar pustaka, karena menurut saya itu bukan itu yang harus saya tulis di footnote gitu Bapak. Jadi saya salah nggak naruh di footnote gitu. Jurnalnya yang kan habis kutip itu kan ada footnote kan. Nah, itu saya nggak naruh footnote di situ. Nah, ya itu yang salah satu bentuk ketidakjujuran. Nah, jadi keliru kalau kemudian kita mengutip tulisannya orang lain, tetapi kemudian kita tidak mencantumkan footnote-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Dosen itu memang kita ngeceknya pakai software anti plagiarism. Tapi dosen itu rata-rata, apalagi yang sudah terbiasa nguji skripsi ya, itu sudah sangat peka. Nggak pakai software pun itu bisa mendeteksi, bisa memahami mereka. Oh, ini mestinya pakai footnote. Tapi kok nggak pakai footnote? Nah, ini keliru. Nah, biasanya begitu. Nah, oleh karena itu biasakan untuk kalau kita mengutip tulisannya orang lain itu harus pakai footnote. Bukan tidak boleh mengutip, justru itu bagus. Kita mengutip tulisannya orang lain itu bagus. Justru yang tidak bagus itu kalau kita nggak ngutip. Itu jelas itu akan keliru kalau kita nggak ngutip. Justru yang bagus itu mengutip.
dengan catatan ketika kita ngutip itu dicantumkan di footnote. Nah, kalau tidak dicantumkan di footnote, ya itu keliru. Jadi semakin banyak footnote-nya, semakin banyak mengutip tulisannya orang lain itu semakin bagus. Jadi jangan males ya, jangan males untuk menulis footnote. Kadang-kadang ada orang yang males menulis footnote-nya, atau kadang-kadang ada orang yang kalau dia pakai footnote, nanti dikiranya tulisan saya ini tidak original. Bukan tidak original, ya. Bukan tidak original, justru itu akan miskin referensi kalau tidak ditulis footnote-nya. Jadi semakin banyak footnote-nya itu semakin bagus. Jadi ya harus ditulis, kalau nggak ditulis ya itu keliru. Saya kira begitu. Oh iya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Gimana tuh udah salah maka. Baik, terima kasih pertanyaan dan juga jawabannya. Untuk penanya kedua yaitu Oriza Halia Adela. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak. Mau nanya Bapak, apa perbedaannya footnote sama daftar pustaka itu apa? Terus semisal kalau sudah ditulis footnote, apa harus ditulis ulang di daftar pustakanya? Terima kasih Bapak. Ya, ini saya langsung jawab ya Mbak Ilma ya. Oke Bapak. Jadi apa yang ditanya oleh Oriza ini sebenarnya kalau kita sudah paham itu sesuatu yang sederhana tetapi banyak diabaikan oleh mahasiswa. Makanya bagus kalau ini ditanyakan. Nah ini penting untuk saya jelaskan. Jadi sebentar saya tunjukkan bedanya footnote dengan daftar pustaka. Nah, jadi ini namanya footnote. Footnote itu kan catatan kaki ya. Nah, misalnya ketika saya menjelaskan, ada paragraf begini, nah lalu ada nomor 1, nah, kemudian catatan kakinya di sini. Nah, ini namanya footnote. Kemudian nomor 2, nomor 3. Nah, ini makanya tulisan saya ini kenapa footnote-nya panjang-panjang. Coba perhatikan di sini. Nah, footnote-nya panjang. Nah, ini footnote-nya panjang. Bahkan kadang-kadang ada halaman itu yang paragrafnya itu cuma 1, tapi footnote-nya hampir lebih dari separuh halaman. Nah, kenapa begitu? Karena saya kuliah di UIN, dosen itu senang. Kalau melihat makalah banyak footnote-nya begini. Nah, itu dosen itu, makanya saya bilang pahami apa yang disukai oleh dosen. Nah, jadi dosen kalau sudah membaca yang seperti ini, banyak footnote-nya itu, mereka biasanya menganggap, wah ini tulisan sudah bagus, walaupun belum tentu bagus. Nah, jadi ini yang dimaksud footnote. Nah, kalau daftar pustaka itu apa? Daftar pustaka itu, terakhir. Nah, ini ya, ini daftar pustaka terakhir. Nah, ini. Daftar pustaka, baru ditulis di sini. Nah, apa bedanya daftar pustaka dengan footnote? Kalau footnote itu catatan kaki di sini, daftar pustaka di sini. Daftar pustaka ini dari mana? Daftar pustaka ini adalah referensi-referensi yang sudah kita kutip di footnote. Jadi buku-buku yang masuk di footnote kita ambil, kita taruh di sini daftar pustaka. Maka buku yang ada di footnote itu harus ada di daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya, buku yang ada di daftar pustaka itu harus ada di footnote. Maka tidak boleh di footnote tidak ada, kok tiba-tiba di daftar pustaka ada. Atau sebaliknya, di daftar pustaka ada,
di daftar pustaka tidak ada, tapi di footnote ada. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus ada di footnote, harus ada di daftar pustaka. Jadi dua-duanya harus ada. Hanya saja teknik penulisannya yang berbeda. Nanti ada di slide saya, bisa dilihat di situ bagaimana penulisan footnote, formatnya ya, dan bagaimana penulisan daftar pustaka. Dan daftar pustaka itu kalau bisa jangan langsung kopas dari footnote setelah itu selesai. Nah, jangan ya. Jadi daftar pustaka itu hanya memuat daftar pustaka yang kita kutip di footnote. Nah, kadang-kadang mahasiswa footnote itu semuanya di copy lalu di paste ke sini jadi daftar pustaka, itu keliru ya. Silahkan di copy paste boleh, tapi diedit lagi, dibetulkan, format penulisannya dibetulkan. Bisa jadi di footnote itu kan dikutip lebih dari satu kali, misalnya bisa jadi 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali di footnote. Nah, di daftar pustaka itu tetap ditulis 1. Jadi kalau nulisnya footnote 3 kali, di daftar pustaka tetap 1. Jadi ada mahasiswa kadang-kadang di daftar pustaka di footnote-nya itu muncul 3 kali satu buku, tetapi muncul atau dikutip di footnote itu 3 kali. Lalu di daftar pustaka itu juga ditaruh ada 3. Nah, itu nggak boleh. Jadi berapa kali pun dikutip di footnote, di daftar pustaka itu tetap cuma 1. Jadi ini penting untuk dipelajari dan diperhatikan. Karena ini sesuatu yang mudah sebenarnya, gampang, hanya saja sering diabaikan oleh mahasiswa. Nah, saya kalau ngoreksi makalah mahasiswa, biasanya saya lihat punya siapa, saya lihat judulnya, setelah judul, nah langsung ke daftar pustaka. Ini saya ya, saya. Daftar pustaka, saya hitung nih bukunya. 1, 2, 3, 4, 5, saya hitung. Sampai ada berapa? Oh, bukunya ada 10. Langsung saya kasih nilai 80. Nah, setelah itu saya koreksi. Format penulisannya, cara dia memulai paragraf, cara penulisan footnote-nya, kapan dia menggunakan huruf kapital, kapan dia cetak miring, penulisannya sudah bagus apa belum. Nah, baru kemudian saya tambah. Kalau sudah bagus, bisa 85 sampai 90. Setelah itu baru saya cek isinya, ini materinya sudah lengkap apa belum. Materinya membahas tentang jual beli, pengertian jual beli, dasar-dasar jual beli, syarat-syarat, dan seterusnya. Nah, itu sudah lengkap materinya, nah baru 95 sampai 100. Bagaimana soal analisis? Gampang lah analisis. Analisis nanti menyusul. Ketajaman kalian menganalisis akan otomatis akan menjadi baik seiring dengan pertambahan semester kalian. Makanya saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana deskripsi masalahnya, bagaimana penjelasannya, bagaimana analisisnya. Gampang lah, nanti itu menyusul. Seiring perkembangan semester kalian itu akan semakin bagus. Tapi yang paling penting dulu teknik penulisannya itu yang harus diperhatikan. Teknik penulisan tinggal baca slide saya nanti ya. Kan teknik penulisan terkait dengan penulisan halaman, penulisan footnote, penulisan penulisan layout text setup-nya, kemudian cara-cara menulis angkanya dan seterusnya. Kan hanya soal itu teknik penulisan. Itu sederhana, tetapi butuh dilatih, butuh dibiasakan. Nah, kebanyakan mahasiswa itu tidak membiasakan itu. Gitu ya, Mbak Oriza ya. Iya, Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Oriza dan juga Bapak Firman. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya persilahkan.
monggo teman-teman mungkin ada yang masih belum paham. Kalau nggak ada, mungkin saya aja yang ingin bertanya ke Bapak. Pak, saya ingin bertanya, untuk referensi dari web itu yang betul itu bagaimana nih Pak? Referensi dari web, nah itu biasanya begini, namanya dulu. Cuma kalau saya sendiri tidak merekomendasikan menggunakan web. Kecuali untuk mencari data-data yang sumbernya memang web. Misalnya data-data laporan bank syariah, laporan asuransi syariah. Itu biasanya laporan-laporan itu kan dipost tentang pergerakan itu di web. Nah, silakan ya langsung, kalau misalnya ada penulisnya, langsung ditulis penulisnya, misalnya Firman Setiawan, lalu judul artikel yang di web itu. Setelah itu langsung dikopas linknya. Jadi jangan ditulis hanya sekedar nama webnya ya, tetapi linknya itu langsung dikopas di browsernya di atas itu dikopas, kemudian koma, ditambah diakses pada tanggal berapa gitu. Nah, cuma saran saya, biar nggak sulit, kalian itu gunakan saja aplikasi Zotero. Saran saya ya, kalau menggunakan aplikasi Zotero itu mudah sekali, gampang sekali. Bagaimana Pak cara menggunakan aplikasi Zotero? Nah, itu cara nginstalnya di laptop kita, di komputer kita, cara menggunakannya, itu sudah ada tutorialnya di channel YouTube saya. Nah, silakan nanti cari di channel YouTube saya, namanya Firman Setiawan, jangan lupa untuk subscribe. Ya begitulah. Di situ sudah lengkap tutorialnya, mulai dari cara menginstal Zotero sampai pada penggunaan Zotero. Kalau kita menggunakan Zotero, kita nggak perlu lagi mempertanyakan ini nama setelah nama apa, koma atau titik. Kita nggak perlu mempertanyakan itu, karena di aplikasi Zotero itu kita tinggal klik-klik aja, itu sudah langsung otomatis masuk footnote-nya, otomatis masuk daftar pustakanya. Sehingga kita nggak perlu ribet mikirin format penulisan footnote dan daftar pustaka itu. Biasanya kalau kita mau nulis di ajang-ajang nasional atau nulis di jurnal-jurnal nasional, itu sudah wajib menggunakan Zotero. Termasuk penulisan skripsi, kalau bimbingan saya wajibkan menggunakan Zotero. Untuk apa? Untuk mempermudah. Karena menggunakan Zotero itu, aplikasi Zotero itu justru lebih mudah daripada kita menggunakan atau menulis footnote itu secara manual. Begitu. Kayaknya ada yang raise hand ini. Oke, Bapak, terima kasih jawabannya. Ini ada satu lagi Pak dari Bayi Haki. Mungkin ini yang terakhir ya. Monggo dipersilahkan Bayi Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya selamat malam Bapak dan terima kasih sudah meluangkan waktu jenengan untuk bersama kami dalam belajar ilmu yang tentunya sangat bermanfaat Bapak. Pertanyaan saya ada 2 poin Bapak. Tadi yang pertama terkait kesalahan dalam penulisan makalah itu salah satunya adalah minimnya referensi. Nah, untuk minimal dari referensi yang kita dapat itu berapa Bapak dalam penulisan makalah? Dan pertanyaan satu lagi Bapak. Dalam jenis font, yaitu secara umum itu kan mahasiswa memakai itu Bapak, Times New Roman Bapak. Nah, apakah ketika kita membuat jurnal internasional, apakah untuk jenis fontnya itu sama Bapak?
Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Haki. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Firman. Saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi yang pertama, berapa referensi yang harus digunakan? Makalah itu minimal. Kalau kita bicara minimal yang sesungguhnya, makalah itu minimal 2 buku. Ya, 2 buku. Karena kalau 1 buku itu bukan makalah tapi rangkuman. Kita bikin resume. Kalau resume itu kan kita bikinnya dari 1 buku, merangkum dari 1 buku. Tapi kalau makalah ya 2 buku minimal. Tapi itu sangat tidak direkomendasikan. Nah, kalau saya di semester kemarin itu tidak memberikan batasan berapa minimal referensinya. Tapi mahasiswa itu ternyata berlomba-lomba, ada ya yang berlomba-lomba untuk bikin makalah referensi sebanyak mungkin. Ada yang 10, ada yang 15. Tapi karena tidak ditentukan minimalnya, ternyata ada juga yang hanya 3 buku, ada yang 2 buku, ada yang seperti itu. Nah, akhirnya di semester ini saya bikin ketentuan di kelas saya, itu minimal 5 buku. Ya, minimal 5 buku. Tapi kalau sampai 10 buku, 15 buku itu bagus. Jadi jangan hanya 5 buku. Tetapi kalau kita bicara secara umum, artinya tidak bicara di kelas saya, ya makalah itu 2 buku ya bisa. Tetapi ya itu terlalu sedikit saya kira. Sangat tidak bagus kalau bikin makalah itu hanya 2 buku. Artinya kalau 1 buku itu ya resume. Kalau makalah ya minimal 2 buku. Tapi sangat tidak bagus kalau hanya pakai 2 buku itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai jenis font yang digunakan di jurnal internasional. Ya barangkali tidak hanya di jurnal internasional ya, di jurnal nasional. Mungkin itu nanti yang akan bisa dijangkau oleh kalian, jurnal-jurnal yang nasional itu. Baik yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Untuk sementara yang tidak diakreditasi dulu tidak apa-apa karena biasanya yang tidak terakreditasi itu gampang masuknya. Tapi kalau yang terakreditasi itu agak susah. Nah, sebelum saya jawab itu, ada bocoran, ada wacana dari wakil rektor itu bahwa mahasiswa itu kalau dia punya tulisan yang bisa tembus jurnal nasional yang terakreditasi, itu katanya tidak usah nulis skripsi. Ya, tidak usah skripsi. Jadi langsung dengan jurnal itu dia bisa langsung diluluskan. Artinya skripsinya itu sudah cukup dengan jurnal nasional itu. Makanya kalian kalau pinter nulis, ya nulis saja. Dibiasakan dari sekarang, syukur-syukur kalau bisa tembus jurnal nasional terakreditasi. Kalau itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, maka kalian tidak perlu nulis ini, tidak perlu bikin skripsi. Ngapain lama-lama bikin skripsi penelitian segala macam. Bikin aja jurnal tulisan, nanti langsung bisa tergantikan dengan itu. Nah, bagaimana dengan fontnya? Biasanya masing-masing jurnal itu ada ininya, ada template-nya, ada aturannya. Misalnya footnote-nya itu mengikuti style apa? Apakah Turabian, apakah menggunakan Chicago atau menggunakan apa? Nanti ada banyak pilihan di Zotero itu, style penulisannya. Kemudian fontnya apa, menggunakan apa. Nah, tiap jurnal itu tidak sama. Ya, cuma memang kebanyakan kalau font standar itu Times New Roman ya. Tapi kalau di jurnal itu biasanya beda-beda. Tapi itu tergantung nanti permintaan dari jurnalnya. Jadi jurnal itu mintanya apa? Kalau mintanya Arial ya kita nulisnya pakai font Arial. Kalau minta font yang lain ya disesuaikan dengan permintaan dari jurnal itu. Jadi intinya kita mengikuti apa yang diminta oleh jurnal itu. Karena jurnal itu tidak mesti sama.
bisa jadi beda-beda. Tapi kalau font standar untuk makalah itu memang Times New Roman. Saya kira begitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Kak Baihaqi dan juga Pak Firman atas jawaban dan pertanyaannya. Sepertinya masih ada yang resah nih Pak mengenai makalah. Ini ada satu lagi yang bertanya. Apakah diperbolehkan Pak? Monggo. Ya, untuk pertanyaannya itu dari Wahyu Rosi. Izin bertanya Bapak, cara kita mengambil contoh referensi yang sudah valid atau sudah resmi bisa diperhatikan di mana aja nggih Bapak? Apa yang sudah ada di buku, Google, atau buku online itu sudah valid semua, sudah bisa digunakan dalam referensi. Terima kasih Bapak. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kita mencari referensi sekarang sudah sangat mudah sekali. Kalian pakai Google Book, nah itu boleh, itu valid ya, artinya boleh resmi digunakan sebagai referensi. Karena buku yang ada di Google Book itu kan sama persis dengan versi cetaknya. Jadi sepanjang buku itu jelas identitasnya, maksudnya identitas itu apa? Nama penulis, judul buku, kemudian kota penerbit, nama penerbit, dan tahun penerbit. Kan itu identitasnya hanya ada 5 itu. Nah kalau lengkap itu, maka bisa digunakan sebagai referensi. Kalau di Google Book itu sangat bisa dijadikan sebagai referensi. Nah tapi cara menggunakan referensinya tetap sebagaimana buku biasa, sebagaimana buku fisik. Jadi ditulis nama penulisnya, kemudian judul bukunya, kota penerbit, dan tahun, halaman, sebagaimana biasa. Nah, jangan sampai kemudian karena referensinya itu adalah Google Book, kemudian yang dimasukkan itu adalah link Google Book-nya. Nah, itu salah ya. Jadi nggak usah mengutip mencantumkan link Google Book-nya. Sehingga kalau sudah masuk makalah itu nggak akan kita bisa bedakan ya, apakah ini ambil dari Google Book atau apakah ini ambil dari buku biasa. Nah itu sudah kita nggak bisa bedakan. Jadi yang penting identitas bukunya jelas, maka kita tidak akan permasalahkan itu apakah ini dari Google Book atau dari buku yang fisik itu. Jadi sama saja. Kemudian selain buku bisa jurnal-jurnal. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa buka di Google Cendekia atau Google Scholar itu, kita langsung ketikkan kata kunci di situ. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini Google Cendekia ya. Nanti cari aja di Google Nah ini Google Cendekia. Nah kalian bisa cari aja sih, mau cari apa saja. Misalnya tentang ayat ahkam. Nah itu ada. Ini buku ada, jurnal-jurnal ada, semua yang ada di sini itu valid, boleh, sah, resmi untuk digunakan sebagai referensi. Semuanya ini. Semuanya. Wah ini bukan hanya puluhan, bahkan bisa ratusan ini. Makanya nggak sulit cari referensi itu. Tentang ekonomi Islam misalnya. Nah ini banyak sekali makalah-makalah, buku-buku, jurnal, ini bisa digunakan sebagai referensi. Ini sah, valid, resmi untuk dijadikan referensi. Atau misalnya kalian itu punya buku-buku e-book ya, buku-buku PDF, itu boleh juga digunakan sebagai referensi. Misalnya seperti ini. Nah, ini buku-buku yang berupa PDF. Nah, ini boleh dijadikan referensi. Nah, hanya saja yang banyak buku-buku PDF seperti ini itu memang bahasa Arab. Karena buku-buku bahasa Arab itu bebas disebarluaskan ya. Karena orang-orang Arab itu biasanya
nulis buku itu ya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, bukan untuk dijual. Tapi akan langsung dianggap melanggar hak cipta. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kalau bikin buku maunya dijual, menghasilkan uang. Nah, kalau orang Arab enggak, mereka bikin buku itu adalah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan sehingga yang PDF-PDF begini boleh disebarkan. Jadi kalian kalau ada yang bagus bahasa Arabnya, ya bolehlah pakai ini. Sebenarnya buku-buku nah misalnya dosen kita Pak Holis itu punya buku Fikih Corona. Nah ini e-book ya, bukunya Pak Holis ini Fikih Corona. Nah ini boleh dijadikan sebagai referensi dan ini valid, sah ya, tidak masalah dijadikan sebagai referensi. Jadi begitu. Jadi sekali lagi gampang sekali kita ini untuk mencari referensi di zaman yang digital ini sudah media digital sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ahmad Asrori. Ya, monggo, tidak apa-apa. Izin bertanya, bagaimana cara mencari referensi selain di Zotero dan Google Book? Contohnya di Google Scholar, Bapak. Soalnya ketika sudah diketik dan dicari itu biasanya kebanyakan melenceng dari apa yang kita inginkan. Ya, jadi kalau kita carinya di Google Scholar ya seperti yang tadi ya. Tapi kalau kita mau cari, nah ini sebenarnya tidak hanya itu, di yang lain-lain juga bisa kita cari. Tapi memang kadang-kadang bukan melenceng ya, tapi kalau kita carinya itu terlalu spesifik atau yang jarang dibahas itu mungkin tidak ada. Tetapi saya jarang sih cari masalah, cari sesuatu, kemudian tidak ketemu gitu. Itu jarang sekali. Yang penting kan kata kuncinya jelas. Kata kuncinya apa? Itu pasti akan ketemu di sini. Atau misalnya kita ini tidak mau pakai ini, kita bisa juga mencari di yang lain. Misalnya membuka di repository. Repository itu misalnya gini ya, setiap kampus itu punya yang namanya perpustakaan digital. Misalnya mau kampus apa? Unair Repository. Misalnya begini. Nah, klik aja di Google. Nah, ini Unair Repository. Nah, ini oleh orang-orang Unair termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Ini biasanya ada di sini, misalnya ekologi, penelitian saya tentang ekologi, saya mau cari ekologi. Nah biasanya, ini skripsi tentang ekologi, ada tesis, ada disertasi. Mau cari di perpustakaan digitalnya yang lain, misalnya UIN, Sunan, Ampel, Repository. Nah, gitu ya tulisannya, repository. Enter. Nah, ini punyanya UIN Sunan Ampel. Nah, kita bisa cari apa saja di sini. Nah, biasanya tampilannya itu enggak seperti ini. Nah, nanti cari aja kolom search-nya itu untuk mencarinya. Nah, di sini ekologi. Enter. Nah, ini juga keluar skripsi, tesis, disertasi. Nanti kalau kalian mau nyusun skripsi, nah kalian harus banyak-banyak mencari seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memetakan
kira-kira skripsinya kalian itu posisinya ada di mana. Nah, misalnya ya, saya contohkan sederhana saja. Ada skripsi tentang bank syariah misalnya. Maka kalian harus cari skripsi tentang bank syariah. Orang lain itu bahas apa? Ada yang bahas produk-produk bank syariah. Ada yang bahas tentang marketing bank syariah. Ada yang bahas tentang syariah compliant. Ada yang bahas tentang peluang dan tantangan bank syariah. Nah, lalu tulisan kita, nah itu kira-kira mau bahas apanya? Kalau katanya dosen saya, kalau kita mau bahas tentang misalnya jembatan, ya mau bahas jembatan, itu ada yang bahas tiangnya, ada yang bahas pakunya, ada yang bahas lantainya, dan seterusnya. Jadi keilmuan itu juga begitu. Keilmuan itu juga begitu. Nah, ini pentingnya kita mencari referensi-referensi yang sebanyak mungkin. Atau kita mau cari di punyanya siapa ya? Misalnya UIN Jakarta repository. Hanya kadang-kadang ada yang tidak bisa dibuka karena mungkin servernya gangguan. Nah, ini punyanya UIN Jakarta. Nah, tinggal cari misalnya tentang ekologi. Nah, ini muncul semua ini tulisan-tulisan tentang ekologi. Mau cari di mana lagi? UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Repository. Nah, ini punyanya UIN Yogyakarta. Nah, ada juga cari nggak ekologi. Jadi kita mau jalan. Cuma karena penelitian saya tentang ekologi, jadi munculnya ekologi aja. Oh, ternyata nggak ada. Oh, kemana sudah? Ya, intinya begitu ya. Atau punyanya Brawijaya repository. Nah, ini punyanya Universitas Brawijaya. Sama juga, nanti tinggal dicari aja mana nih. Wah, ini bahkan ada buku-buku ini. Nah, ini ada fikih keluarga, tapi ini kayaknya nggak bisa dibuka, hanya daftarnya saja. Ya, nanti inilah ya rajin-rajinlah buka-buka yang seperti ini. Mau di kampus mana ya silakan, nanti cari. Saya kira banyak kampus-kampus hampir semuanya sudah punya seperti ini. Saya kira begitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Bagaimana Ahmad Asrori, apakah sudah paham? Baik, Bapak, terima kasih banyak atas ilmunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Firman Setiawan atas telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan ini bermanfaat dan dapat kita implementasikan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Sebelum saya tutup, akan saya simpulkan materi kajian pada malam hari ini, yaitu makalah yang baik, yaitu 70% dari teknik penulisan dengan cara membiasakan dan perlu dilatih. 30%-nya itu dari materi, yaitu topik, deskripsi, dan juga analisis. Untuk menyusun makalah, itu membaca, diskusi, dan juga menulis. Yang tidak diperbolehkan ketika menulis makalah itu minimnya referensi, terus baca langsung ketik, copy paste, dan juga sistem kebut semalam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kajian pada malam hari ini sudah selesai. Saya selaku moderator pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Firman dan juga teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Firman dan juga teman-teman bisa keluar dari room. Terima kasih. Terima kasih kakak.